Baik, di rekaman ketujuh ini kita sudah berada di bab 1, yaitu tentang muqaddimah. Musibah dan bencana acap kali terjadi kepada umat Islam, baik yang alamiah sebagai sunnatullah dan memang disebabkan karena ulah segelintir orang yang kurang menjaga keseimbangan alam. Akibatnya, ada anggapan seakan-akan alam ini sudah tidak mau menjadi sahabat yang baik bagi manusia. Sepertinya alam ini sudah muak melihat sikap, tingkah laku, dan kebiasaan keseharian manusia. Banyak manusia yang congkak terhadap kebenaran agama, sifat mementingkan dan mencari keuntungan diri sendiri, ditambah lagi sikap cuek atau acuh tak acuh terhadap kesengsaraan hidup orang lain telah mewabah dan mendarah daging dalam praktek kehidupan mereka. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Hukum negara hanya berlaku bagi rakyat sengsara atau dikenal dengan sebutan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kebijakan orang-orang yang memimpin sedikit sekali yang berpihak kepada mereka rakyat miskin. Jeritan mereka seakan hanya dianggap sebagai lagu-lagu nyanyian kesukaannya. Itulah sebagian potret hidup dan kehidupan manusia di zaman ini. Indonesia, negara kita ini, jika dilihat dari kesuburan dan kandungan harta buminya, adalah termasuk negara yang kaya raya. Namun kenapa rakyatnya belum atau masih jauh dari kemakmuran? Mari kita koreksi, dan setelah itu mari kita kembali lagi kepada petunjuk yang tidak pernah salah. Petunjuk kebenaran, petunjuk ke jalan hidup bahagia. Baik bahagia sebelum atau sesudah mati. Petunjuk itu tidak lain kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang pengatur alam ini. Petunjuk itu lengkap ada di hadapan kita, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Masalah sebab musabab berbagai macam bencana, musibah, dan kerusakan alam ini, Al-Quran telah menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di suratul An'am, Quran surat ke-6 ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum warsalna as-samaa'a 'alaikum midrara waj'alna al-anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Artinya, apakah mereka yang mendustakan kebenaran itu tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal kami telah memberikan kedudukan yang teguh, kemerdekaan, dan berbagai jalan untuk bertindak di muka bumi. Keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Warsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Waj'alna al-anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fahlaknahum bidhunubihim, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Wansya'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Quran surat Al-An'am, Quran surat ke-6 ayat 6. Jelas
menurut petunjuk ayat Al-Quran di atas bahwa kerusakan dan kebinasaan mereka adalah karena perbuatan dosa mereka sendiri. Adapun dosa-dosa yang mengakibatkan kebinasaan ada dua macam, yaitu pertama, sikap menentang terhadap agama, kesombongan dan dusta terhadap kebenaran. Kedua, kufur terhadap nikmat dengan cara terlalu menampakkan kegembiraan dan berfoya-foya ketika mendapatkan kenikmatan, tidak menghargai hak orang lain, suka menganiaya terhadap orang-orang lemah, menganak-emaskan orang-orang kuat, berlebih-lebihan dalam kefasikan dan kedurhakaan, serta terpedaya oleh kekayaan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qasas Quran surat ke-28 ayat 58 sampai 59, dua ayat. Yang artinya, dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasahkan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Dan tiadalah Tuhanmu membinasahkan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasahkan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman. Ayatnya adalah wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluna zalimin. Al-Qasas Quran surat ke-28 ayat 58 sampai 59. Selanjutnya surat Al-Isra Quran surat ke-17 ayat 16. Artinya, dan jika kami, yakni Allah, hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Ayatnya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Al-Isra Quran surat ke-17 ayat 16. Selanjutnya di dalam Thaha Quran surat ke-20 ayat 128. Artinya, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasahkan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, yakni umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayatnya, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Thaha Quran surat ke-20 ayat 128. Selanjutnya Yunus Quran surat ke-10 ayat 13. Artinya, dan sungguh
kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ayatnya, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzi al-qaumal mujrimin. Yunus, Quran surat ke-10 ayat 13. Kedurhakaan atau menurut bahasa Al-Quran, fasik atau fusuk adalah meninggalkan perintah Allah, berbuat maksiat, keluar dari jalan yang benar, berbuat cabul, mesum, zina, pelacuran, mucikari, bohong, menipu rakyat, khianat, serta segala macam kejahatan. Jadi penyebab utama kehancuran bangsa dan negeri yang kita cintai ini adalah karena kebejatan etika dan moral. Di sisi lain, mereka yang mengaku sebagai umat Islam telah banyak yang menjauh dari ulama dengan beberapa cara dan alasan. Ada yang dengan cara menyudutkan ulama sebagai motivator teroris. Lembaga pendidikan pesantren yang dipimpin oleh ulama dicurigai sebagai gembong teroris. Ada yang dengan sembrono mencaci maki perkataan ulama tanpa pernah melakukan klarifikasi atau tabayun dan lain sebagainya. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh segelintir orang dianggap semuanya juga ikut melakukan kesalahan. Padahal Rasulullah SAW telah memberi peringatan dalam sabdanya yang artinya, akan datang suatu zaman pada umatku ketika mereka lari menjauhi ulama dan fuqaha, niscaya Allah akan menurunkan 3 bencana kepada mereka. Pertama, Allah menghilangkan berkah dari hasil usahanya. Kedua, Allah memberikan mereka penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, mereka keluar dari dunia, yakni mati tanpa membawa iman. Bahasa Arabnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wathaniyatu yusallidullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wathalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Al-hadits. Karena itulah maka kita wajib kembali kepada ajaran Allah, mohon ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, mohon pertolongan yakni istighatsah kepadanya atas masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Sebab bagaimanapun usaha kita untuk menghindari dari ancaman dan musibah tidak akan pernah berhasil tanpa ada pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali mendekatkan diri kepada Allah di samping dengan mohon ampunan darinya juga bisa dilakukan dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepadanya. Beriman saja belum cukup bagi seseorang yang mendambakan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Hanya keimanan yang dibarengi dengan ketakwaan kepadanya yang dapat menyelamatkan, yakni berusaha selalu melaksanakan perintahnya dan berusaha selalu menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Hud, Quran surat ke-11 ayat 3, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, yakni terus menerus kepadamu,
sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia, Allah, akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut atas kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Ayatnya adalah wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Hud, Quran surat ke-11 ayat 3. Demikian adalah rekaman ke-7 bab 1 Muqaddimah. Terima kasih.